Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video ini. Jadi, pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai finite state automata atau sering kita sebut FSA dengan output. Di sini kita akan membahas 4 outline, yakni yang pertama pengantar FSA dengan output, mesin Moore, mesin Mealy, ekuivalensi mesin Moore, dan mesin Mealy. Jadi, selama ini kita sudah belajar mengenai konsep FSA. FSA itu ada dua tipe, NFA dan DFA. Tetapi, ya, FSA di sini itu dibagi menjadi dua berdasarkan fungsionalnya. Ada acceptor dan transducer. FSA yang kita pelajari sebelum UTS, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6, ini adalah FSA acceptor. Keputusannya hanya sebatas diterima atau ditolak sebuah string. Contoh di sini Ibu sudah menyediakan sebuah diagram FSA. Kita cek, contoh apakah string AA diterima atau ditolak mesin ini. Ibu menggambar di sini dengan start state A dan final state-nya D. Jangan dilupakan start state selalu ada anak panah masuk ke dalam sebuah state ya dengan awalan. Ini namanya start state ya, karena masih banyak sekali mahasiswa yang melupakan start state. Selanjutnya kita cek AA. Dari start state inputan AA dia berakhir pada state D. State D dicek adalah state akhir atau final state sehingga string AA diterima. Ini adalah FSA acceptor. Sekarang kita beranjak ke FSA transducer. FSA transducer adalah FSA yang dapat mengeluarkan sebuah keputusan. Keputusannya berbeda dengan acceptor. Kalau acceptor keputusannya yes, no, iya atau tidak. Tapi kalau transducer keputusannya berupa keluaran atau output. Kita masuk ke materi mesin Moore. Jadi, salah satu contoh FSA yang mempunyai fungsi transducer adalah mesin Moore. Kenapa mesin Moore? Karena mesin Moore merupakan sebuah mesin FSA yang dapat mempunyai sebuah keputusan berupa keluaran input. Pada mesin Moore, ya, outputnya atau keluarannya berasosiasi dengan state, sehingga jumlah state-nya harus sama dengan jumlah outputnya. Dan di sini sudah tertulis output pada setiap mesin ini tertulis pada setiap state. Jadi nanti outputnya itu mencerminkan jumlah state-nya. Mesin Moore memiliki 6 tuple, antara lain Q, himpunan state masih sama, sigma, himpunan simbol input, transisi, fungsi transisi, S, start state, ya, delta adalah himpunan output, jadi kita ada tambahan baru, yakni delta. Delta adalah himpunan output. Dan lambda. Lambda merupakan fungsi output untuk setiap state. Kira-kira teman-teman ada yang merasa tidak ditampilkan di sini enggak dari tabel-tabel yang sudah kita pelajari? Betul sekali, tidak ada F, yakni tidak ada final state. Jadi, untuk FSA transducer, dia tidak ada komponen final state. Ya, di sini sudah Ibu jelaskan, perhatikan komponen final state pada DFA atau NFA dihilangkan karena di sini keputusan dimunculkan sebagai output. Keputusannya itu sebagai output, bukan sebagai acceptor, diterima atau ditolak. Contoh kasus. Jadi penerapan mesin Moore ini bisa kita terapkan pada semisal kita ingin membuat sebuah mesin ya yang bisa mengetahui sisa pembagian atau modulus bilangan 3 pada suatu bilangan primer. Diingat-ingat modulus. Modulus adalah sisa hasil bagi. Bukan hasil baginya, tapi sisa hasil bagi. Di sini inputannya
sudah nampak pada suatu bilangan biner. Jadi inputannya bilangan biner. Kita analisis terlebih dahulu kasus tersebut. Input dalam bentuk biner, berarti kalau input dalam bentuk biner, inputannya pasti 01. Setelah itu, berikanlah analisis bilangan. Semisal Ibu menginginkan bilangan 5. 5 dimodulus 3. Kira-kira hasilnya berapa? Ya kan? Pertama-tama, bilangan 5 ini harus kita ubah dulu menjadi bilangan biner. Ya, untuk mengubah bilangan biner, bilangan biasa ke dalam bilangan biner, kita harus mengubahnya terlebih dahulu, ya kan? Kita sudah pelajari di waktu itu sistem digital, kalau enggak ya sistem digital ya, kalau enggak Orkom, organisasi komputer, itu kita sudah mempelajari mengenai perubahan bilangan dari heksadesimal, desimal, ya, dan seterusnya. Setelah itu, dari bilangan 5 ini, Ibu menyediakan ada 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 8. Bu, ini apakah mentok sampai 2 pangkat 8? Sebetulnya masih banyak lagi, tetapi di sini Ibu hanya batasi sampai 2 pangkat 8. Setelah itu, bilangan 5 ini diubah menjadi bilangan biner. Yang pertama, di sini Ibu punya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai dengan 2 pangkat 8. Jadi kalau 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 64. 2 pangkat 7, 128. 2 pangkat 8, 256. Ya kan? Setelah itu, kita cek. Kalau kita menginginkan jumlahnya biar 5 itu bagaimana? Berarti 5 itu kan kira-kira bilangan apa saja yang bisa kita rangkai menjadi bilangan 5? Oh iya, ternyata 4 dan 1. Berarti di sini Ibu sudah menyediakan 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2, 1. Jadi 4 ditambah 1 kan jadinya 5. Di sini dikasih 1, selain itu diberi 0. Begitu. Sehingga bilangan 5 tadi di modulo 3 hasilnya berapa? 2. Ya, bukan 1, berapa. Karena itu bilangan desimal ya, itu hasil baginya. Kalau ini sisa hasil bagi. Berarti kan 5 dibagi 3 itu kan 1. Mempunyai sisa berapa? 2. Betul sekali. Kita lanjut. Untuk membuat mesin Moore ini, ya kan, kita perlu menerapkan rumus N mod X, di mana N adalah bilangan yang akan dibagi dan X adalah bilangan modulonya. Contoh di sini, 5 mod 3. Dengan N-nya adalah 5, X-nya adalah 3. Maaf, di sini bukan X minus ya, di sini X saja. Jadi, desimalnya, jadi di sini kita menyiapkan terlebih dahulu tabel-tabel ini. Jadi, kita siapkan desimal, mod atau output, state, biner, dan transisi untuk membuat gambar atau diagram mesin Moore-nya. Yang pertama, untuk desimal di sini mempunyai rumus X dikalikan 3. Maaf, X dikalikan 2. Di sini X-nya, sesuai soal, X-nya adalah 3. Berarti 3 dikali 2. Hasilnya berapa? 6. Oke, 6 ya. Untuk desimal di sini, kita dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Berarti kalau kita punya 6, dimulai dari angka 0, berakhir di angka 5. Betul sekali, berakhir di angka 5. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah betul ya? Jadi selalu dimulai dengan angka 0. Oke? Setelah itu modulo. Modulo. Di sini modulo dia selalu berasosiasi atau hasil modulo ini selalu berasosiasi dengan outputnya. 0 dimodulo 3. 0. 1 dimodulo 3. Berapa? 1. Ya kan? 1 modulo 3 tetap 1. 2 modulo 3 tetap
tetap 2 karena belum bisa dibagi dengan 3. 3 mod 23. Nah, ini baru bisa dibagi. 3 mod 3 berarti 0 ya. Karena 3 bagi 3 kan 0, tidak punya sisa lagi. Jadi 0. 4 mod 3, nah 4 bagi 3, 1. Sisanya berapa? 1. Oke, 5 mod 3, 2. Ini kita sediakan mod ini, tabel mod. Setelah itu, kita tuliskan state, ya. State. Jadi di sini dimulai dari 0 itu Q0, 1 itu Q1, 2 itu Q2. Kita mulai lagi dari 0. 0 itu tadi berapa? Q0. Jadi di sini 0, Q0 lagi, 1 Q1, 2 Q2. Nah, tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa mesin Moore itu selalu berasosiasi state itu jumlahnya sama seperti outputnya. Jadi kalau di sini outputnya berjumlah 1, 2, 3 dari 0, 1, 2, jumlah state-nya harus 3 juga. Q0, Q1, Q3. Begitu. Selanjutnya, kita masuk ke bilangan biner. Jadi, dari bilangan desimal, kita ubah menjadi biner. Kalau 0, berarti kan di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Kalau 0, berarti kan semuanya 0. Ya kan? Kalau 1, berarti masuk di 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Berarti 1, 0, 0, 0. Oke, selalu dari kanan ke kiri ya pembacaannya. Yang kedua, 2. 2 berarti kan di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Untuk menghasilkan bilangan 2 berarti iya, 2 pangkat 1 dikasih angka 1, selain itu 0. Kalau 3 berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. 2 tambah 1, 3. Berarti ini 1, selain itu 0. 4 sama 4 berarti 2 pangkat 2 yang kita beri 1, selain itu 0. Yang kelima berarti 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 0. Begitu. Setelah perubahan dari desimal ke biner, digit paling belakang kita tandai. Di sini Ibu tandai dengan warna merah ya. Digit paling belakang ditandai. Di sini Ibu tandai dengan warna merah. Semisal, besok Bu, saya tidak mempunyai bolpen merah, nggak apa-apa. Digaris saja, di underline. 01, 01, 01. Digit paling belakang ya, jangan lupa digit paling belakang. Setelah di underline semua, ya kan? Selanjutnya, kita inputkan satu persatu. Jadi di sini ini 01 karena inputannya kan 01, berarti kita harus menggabungkan 01 ini punyanya Q0, 01 ini punyanya Q1, 01 ini punyanya Q2. Jumlahnya harus sesuai dengan jumlah state-nya. Kita tahu tadi jumlah outputnya ada 3, dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 2. Jumlah state-nya berarti kan ada 3. Q0, Q1, Q2. Berarti di sini Q0, Q1, Q2. Inputnya itu kan biner, bilangan biner itu kan 01, berarti 01 untuk Q0, 01 untuk Q1, 01 untuk Q2, begitu. Setelah itu, untuk transisi di sini menggunakan lambda, tidak menggunakan fungsi transisi ya. Untuk lambda di sini menggunakannya lambda. Jadi lambda Q0 ya kan? Q0 diberi, jadi pembacaannya begini. Diperhatikan. Q0 diberi inputan 0, dia mengarah ke Q0. Ya kan? Berarti Q0 diberi inputan 0, Q0. Pembacanya dari sini. Q0 diberi inputan 1 kemana? Ke Q1. Ya kan? Q0 diberi inputan 1 ke Q1. Ini punya Q0. Q0 sudah habis. Setelah itu Q2. Q1. Q1 diberi inputan 0, kita cek ke Q2. Q1 diberi inputan 0 ke Q2. Q1 diberi inputan 1 ke Q0. Q1 diberi inputan 1 ke Q0. Setelah itu Q2. Q2 diberi inputan 0 ke Q1. Q2 diberi inputan 1 ke Q2. Nah, selesai untuk proses transisinya. Ingat untuk proses transisi di sini. State ini diberi inputan 01, dia menuju ke state yang di sini.
Gitu ya. Setelah itu, kita buat diagramnya. Jadi terdiri dari 3 state, yakni Q0, Q1, dan Q2. Ya kan? Sesuai dengan jumlah state-nya. Kita tulis satu persatu hasil transisi ini ke dalam gambar diagram FSA ini. Q0, 0, 0. Ya, Q01, Q1. Q10, Q2, Q11, Q1, Q20, Q1, Q21, Q2. Setelah itu, jangan lupa dituliskan outputnya. Berarti outputnya di sini bukan 1, 2, 3. Sesuai output yang ada di sini. Berarti di sini sesuai 0, 1, dan 2. Dia selalu berhubungan dengan state. Jadi di sini dia untuk outputnya 0, Q1 untuk outputnya 1, dan Q2 adalah untuk output 2. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini hasil dari mesin Moore-nya. Kita lanjut. Dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi dengan di sini 0, 1, 2, ya kan? Tadi kita cek 5 mod 3. 5 mod 3 tadi hasilnya berapa? 2. 2 ya, diingat-ingat 2. Input 5 dalam bentuk bilangan biner terlebih dahulu. Berarti 0, 1, 0, 1. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk biner. Bilangan kita masukkan, bila kita masukkan pada mesin ini, string 0101 ke dalam mesin, bukan diterima atau ditolak lagi, karena di sini tidak ada final state, tetapi menghasilkan apa? Outputnya yang kita cek. Kita memasukkan string 0101 ke dalam mesin dengan urutan, berarti Q0 diberi inputan 0 ke dirinya sendiri, Q0 diberi inputan 1 ke Q1, Q1 diberi inputan 0 ke Q2, Q2 diberi inputan 1 ke Q2 sendiri. Jadi dia berhenti kemana? Ke Q2. Sehingga 5 mod 3, berapa hasilnya? 2. Ya kan? Perhatikan state terakhir yang dicapai adalah Q2. Sedangkan output dari Q2 adalah 2. Maka 5 mod 3 adalah 2. Jadi harus sama antara hasil modulo dengan hasil mesin yang sudah kita buat untuk mengecek jawaban Anda benar atau salah. Seperti itu ya. Jadi kita cek hasil sebenarnya dengan hasil yang ada pada diagram FSA yang sudah kalian buat. Di sini sudah Ibu tuliskan ya. Untuk key, himpunan state-nya adalah Q0, Q1, Q2. Himpunan inputnya 01 karena biner. Di sini deltanya adalah 012. S-nya adalah Q0, ya kan? Untuk lambda, Q0, 1. Maksudnya di sini lambda adalah kan fungsi output. Jadi fungsi output untuk Q0, 0. Fungsi output untuk Q1, 1. Fungsi output untuk Q2, 2. Gitu. Bu, di sini fungsi transisi tadi digunakan nggak? Digunakan, tetapi nanti untuk membuat mesin Moore yang berekuivalensi dengan mesin Meili. Begitu. Di sini untuk latihan kita, untuk hasil modulo 4 dan 5. Oke, kita masuk ke mesin Meili. Mesin Meili juga termasuk salah satu contoh dari FSA transducer, karena di sini dia menghasilkan sebuah output. Pada mesin Moore, output berasosiasi dengan state, ya kan? Outputnya berasosiasi dengan state. Tetapi kalau mesin Meili ini, outputnya berasosiasi dengan transisi. Oke, di sini fungsi transisinya kita gunakan. Jadi dia berasosiasi dengan transisi, sehingga dalam fungsi outputnya dia adalah lambda, state, input, dan hasilnya output. Gitu. Berbeda dengan mesin Moore. Kalau mesin Moore, outputnya dia ya kan nempel di state-nya. Dan jumlahnya harus sama seperti state-nya. Kalau di sini
dia berasosiasi dengan transisi, sehingga di sini fungsi outputnya lambda state, input sama dengan outputnya. Tidak ada aturan yang jelas dalam membentuk graf transisinya untuk mesin Meili. Mesin Meili mempunyai 6 tupel, sama seperti mesin Moore, ya kan? Di sini sama, tetapi fungsi outputnya yang berbeda. Kalau mesin Moore, kita cek ya, fungsi outputnya hanya lambda Q0, 0 gitu ya. Karena dia state berasosiasi dengan outputnya. Kalau di sini, dia berbeda. State ya berasosiasi dengan fungsi transisinya. Output berasosiasi dengan fungsi transisinya. Jadi di sini state, input. Begitu. Kita langsung masuk ke ekuivalensi mesin Moore ke Meili. Bu, nggak ada contoh mesin Meili-nya. Nanti Ibu akan jelaskan contoh mesin Meili pada ekuivalensi ini. Jadi, cara untuk mengekuivalensi atau membuat ekuivalensi dari mesin Moore ke mesin Meili adalah merubah mesin Moore menjadi mesin Meili dengan kemampuan yang sama. Jadi, yang namanya ekuivalen itu sama. Dia mempunyai kemampuan yang sama. Jadi, semisal 5 modulo 3 itu hasilnya 2, berarti baik di mesin Moore, dia hasilnya juga 2, mesin Meili juga hasilnya 2. Ini yang namanya ekuivalen. Kalau yang Moore hasilnya 1, Meili hasilnya 2, berarti dia bukan ekuivalensi atau tidak sama. Caranya yang pertama, menghapus label output pada setiap state. Karena dia dari mesin Moore, jadi harus dihapus ya label output pada setiap state. Karena dia tidak berasosiasi, mesin Meili tidak berasosiasi, outputnya tidak berasosiasi dengan state. Tetapi outputnya berasosiasi dengan transisi. Sehingga di sini menambahkan label output pada setiap inputan dalam sebuah transisi. Contoh di sini, kalau mesin Moore ya kan, ada state di sini diasosiasikan ya kan dengan outputnya. B itu 1 outputnya, berarti di sini ada transisi 1. Oke, ini untuk fungsi output dari mesin Moore. Lambda B dia fungsi outputnya 1. Kalau mesin Meili ya dihapuskan ininya, outputnya dari dalam state. Kita pindahkan di luar transisi. Jadi 1 slash di sini ada 1. 1 di sini menandakan dia outputnya adalah 1. Outputnya di sini ditandakannya. Jadi fungsi outputnya lambda, state-nya B, inputannya 1, outputnya berapa ini? 1. Untuk fungsi transisi mesin Moore sama ya, fungsi transisi B1B. Fungsi transisi B, 1 juga B. Yang berbeda di fungsi outputnya. Sudah mulai paham kan ya? Kita lanjutkan lagi. Ibu beri contoh lagi. Di sini ada 2 state. Ada A dan B. State A dan B ini dia berasosiasi dengan output. A itu 0, B itu 1. Ya kan? Setelah itu dari A ke B ya kan? Dari A diberi inputan 1 menuju ke B. Oke, berarti di sini fungsi outputnya lambda A 0, lambda B-nya 1. Begitu ya, karena sesuai dengan outputnya. Kita beranjak ke Meili. Kalau Meili, hapus ya output yang berada di state, dihapus semua. Setelah itu pindahkan di transisi. Kalau kita lihat dari state A diberi inputan 1 ke state B, berarti di sini slash 1. Kenapa tidak slash 0, Bu? Nah, slash di sini adalah mengacu atau menunjukkan dia menuju ke state apa? Karena B di sini outputnya 1, dari state A diberi inputan 1 menuju ke B, jadi yang ditulis dalam outputnya ini adalah state tujuannya. Output state tujuannya. B ini adalah 1, jadi slash 1-nya di sini. Begitu. Kalau kita balik, B ke A diberi inputan 0. Berarti hasilnya apa? 0 slash
Betul sekali, 0/0. Karena kenapa? Ini kan outputnya berapa? 0. Yang ditulis adalah state tujuannya. State tujuannya asosiasi outputnya berapa? 0. Jadi 0/0. Begitu. Jadi di sini lambda A diberi inputan 1, dia outputnya adalah 1. Begitu. Untuk fungsi transisinya masih sama. Lanjut. Di sini Ibu memberikan case atau permasalahan modulo 3. Buatlah mesin MOR, ya kan? Modulo 3 dengan inputan berupa bilangan biner. Dan ubahlah mesin MOR tersebut ke dalam mesin Mealy yang ekuivalen, artinya sama, gitu. Jadi tadi Ibu mengambil dari yang mesin MOR untuk modulo 3 di sini ya. Outputnya berasosiasi dengan state, kita pindahkan di dalam state-nya. Setelah itu, ya kan, tambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state. Jadi di sini kita hapus ya, outputnya yang pada state dihapus, digantikan yang ada pada transisi. Oke, kita cek. Q0 diberi inputan 0 menuju 0. Berarti Q0 diberi inputan 0 menuju Q0. Q0 kita cek. Oh iya, outputnya 0. Berarti 0/0. Begitu. Q0 diberi inputan 1 menuju Q1. Ya, berarti 1. Slash kita lihat outputnya. Dia menuju ke state mana? Ke state Q1. Q1 berasosiasi dengan output 1. Berarti 1/1. Selanjutnya, Q1 diberi inputan 0 menuju ke Q2, ya kan? Untuk menuliskan outputnya, kita cek Q2. Jadi Q1 menuju Q2, state tujuannya adalah Q2. Q2 asosiasinya apa? Outputnya 2, berarti /2. Setelah itu Q1 diberi inputan 1 menuju Q0. Untuk output kita cek, dia menuju ke Q0, Q0 asosiasi outputnya adalah 0, jadi 1/0. Q2 diberi inputan 0, dia menuju Q1, Q1 asosiasinya 1, Q2 diberi inputan 1, dia menuju ke dirinya sendiri, Q2 berasosiasi output dengan 2. Jadi seperti ini bentuknya. Dia sudah ekuivalen. Oke. Untuk tabelnya, mesin MOR di sini Q-nya sama ya, Q0, Q1, Q2, sigmanya 01, deltanya 012, S-nya Q0, sama seperti mesin Mealy. Yang berbeda adalah fungsi outputnya. Kalau di sini fungsi outputnya lambda Q0, 0, lambda Q1, 1, lambda Q2, 2. Karena tadi seperti Ibu katakan, state berasosiasi dengan output. Kalau Mealy itu outputnya berasosiasi dengan transisi, sehingga lambda Q0, 0, 0, lambda Q0, 1, 1, lambda Q0, 1, maaf, Q0, 1 ya ini Q1, 0, 2. Bu, ini dapat 0, 1, 2 dapat dari mana sih? Coba tadi, Q0, 0, tadi outputnya berapa? 0. Q0, 1, Q0, 1, di sini kan? Di sini, ini berapa? 1. Begitu. Kalau kalian masih bingung, Ibu tandai saja dengan warna font yang berbeda. Jadi, Ibu tandai warnanya beda, biar kalian tidak bingung. Di sini, untuk yang merah itu untuk outputnya ya. Oke, sudah Ibu selesaikan. Sini, jangan, untuk mempermudah kalian, Q0, 0 di sini ya, 0, Q0, 1, 1, Q1, 0, 2, Q1, 1, 0, dan seterusnya, begitu. Untuk mengecek apakah dia sudah ekuivalen atau belum, tadi menggunakan fungsi transisi tadi. Kalau kita cek, berarti kan string 5, 5 itu stringnya 0 ya kan, 1, 0, 1.
Ini kan untuk string rima. Kita cek 0101. 0, 1, 0, 1. Dia berakhir di Q2, Q2 dicek. Oh ya, outputnya 2. Jadi dia ekuivalen. Begitu. Ini untuk latihan yang kalian bisa buat di rumah. Gitu ya. Sekian untuk pertemuan ke-9. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.